Di dalam mobil terdapat satu keluarga dengan satu anak perempuan yang bernama Kedi yang duduk di belakang sambil bermain mainan kecebadai dan mainan itu lumayan canggih. Dan di mana mereka sedang menuju ke tempat bermain ski, tetapi saat perjalanan jalan yang mereka lalui penuh dengan salju sampai bapaknya Kedi 2 kali mobilnya oleng sampai si istrinya pun menyuruh untuk berhenti dulu, sambil menunggu hujan saljunya reda, tapi karena mobil mereka berhenti di tengah jalan mobil mereka pun tertabrak sebuah truk pembersih salju. Ole dan Tess salah satu partner Gemma dan mereka adalah ilmuwan robotik yang bekerja di perusahaan Funky yang dimana perusahaan itu mengeluarkan sebuah mainan yang canggih-canggih sampai disebut sebagai tempat mainan masa depan. Cole pun berjalan memasuki lab tempat Teamnya bekerja dengan membawa paket yang berisi kulit silikon untuk wajah robot yang mereka kembangkan. Di saat mereka lagi mengetes robot prototipe yang mereka kembangkan, datanglah bos mereka yang bernama David yang gegedor untuk dibukakan pintu dan kukulutus kalau mainan yang mereka buat ada yang menirunya, dan dijual dengan murah. David pun terkejut melihat robot itu dan bertanya pada Gemma tentang robot itu, dan Gemma pun menjelaskan kalau robot itu adalah android generasi ketiga yang canggih disingkat Megan. Saat Gemma menunjukkan pada David tentang kecanggihannya, Megan malah ngelek dan meledak. As in the boss, David? Well, I guess I should call sandwich hat and I wolf many cabbages. David pun marah dan menyuruh Gemma untuk membuat mainan model baru, dan menyuruh untuk membuang Megan. Di saat Gemma lagi beres-beres, dia ditelepon oleh rumah sakit. Gemma pun datang ke rumah sakit dan melihat keponakannya yang bernama Kedi yang hanya dia yang selamat dari kecelakaan maut yang menimpa kakaknya, dan secara otomatis Gemma lah yang menjadi orang tua asuh atas Kedi. Sesampainya mereka di rumah, Gemma langsung disambut oleh anjing tetangganya yang tiba-tiba datang dan tetangganya yang sedang membersihkan kandang anjing. Dan Gemma komplain pada tetangganya yang songong kacida itu untuk menambal lubang di pagarnya. No, I don't want to borrow it. I don't want to spend my afternoon getting your sediment off of my driveway. Just hang a tarp or something. Okay. Kedi dan Gemma sangat canggung mungkin karena mereka jarang bertemu, dan saat Kedi mengambil mainan yang dipajang, Gemma melarangnya. Dan sampai malam tiba akhirnya Gemma berbicara pada Kedi bahwa dia akan menjadi orang tua asuh yang baik dan memenuhi segala yang Kedi butuhkan. You're not gonna read me a story? What's up? Keesokan harinya Gemma telepon Tess untuk mengambil cuti dari pekerjaannya karena dia lagi dalam berkabung setelah kakaknya yang meninggal, dan Tess pun memakluminya dan menyuruh untuk fokus pada Kedi dulu. Bel pun berbunyi. Dan Lydia pun datang, dia bisa dikatakan seorang psikiater, dan Gemma pun menanyakan bagaimana cara kerjanya dan si Lydia bilang kalau dia harus mengamati Kedi dan Gemma sambil bermain mainan, dan Gemma pun terpaksa nge-unboxing mainan pajangannya. Setelah Lydia pergi, Gemma dan Kedi pun lanjut nyanet sepotong roti bakar. Dan Gemma pun menjelaskan kalau dia lagi ada kerjaan yang deadline, sampai dia pun tidak yakin bisa membereskannya, dan menyuruh Kedi untuk mandiri agar Gemma bisa fokus dengan kerjaannya. You can use my iPad if you want. You can... Oh, I don't care as long as you want. Sampai malam pun kerjaan Gemma belum beres, Kedi pun datang dan menunjukkan sebuah gambar. Di saat itu pula Gemma menunjukkan proyek mainan barunya yang sama seperti mainan yang diberikan Gemma pada Kedi. Tapi Kedi cuek dan Kedi malah tertarik pada robot produk gagal buatan Gemma saat masih kuliah yang dimanai Bruce, dan Gemma pun menunjukkan cara kerja Bruce. What's that? Oh, that's Bruce. Gemma pun menunjukkan kecanggihan Bruce pada Kedi, tapi Gemma mengeluhkan kalau mainan seperti Bruce dibuat, pasti harganya terlalu mahal dan yakin kalau anak-anak tidak akan bisa membelinya. Tapi Kedi malah berpendapat kalau dia bisa mempunyai mainan canggih mungkin dia tidak akan membeli mainan lagi. Dan di saat itu Gemma menemukan pencerahan untuk membuat Megan kembali. Like Bruce, I don't think I'd ever need another toy again. Gemma pun mulai membuat Megan kembali,
dengan memasukkan kode-kode program Megan dan dia bekerja sendiri. Di balik pintu Kedi pun ngintip apa yang dikerjakan oleh bibinya itu. Dan teman-temannya bertugas hanya untuk mempercantik tampilan Megan saja. Absolutely not. David pun datang dan menagih mainan baru yang dia pesan, tapi dia malah disuguhkan pertunjukan di mana Gemma memberikan sebuah robot Megan pada Kedi kalau Megan itu lebih canggih daripada Bruce dan Megan juga bisa berinteraksi, dan Kedi pun menyukainya. David yang melihat kecanggihan Megan membuat dia takjub dan menyuruh Gemma dan teamnya agar membuat mainan model itu. Remember this moment. The moment we kicked Hasbro right in the dick. Setelah adanya Megan, Kedi yang dulunya peleye, tanpa gairah pun mulai ceria. Megan sangat berguna, dia bisa bermain, bisa menjadi teman curhat bahkan membacakan cerita, dan mengurusi hal-hal yang penting. Pokoknya Megan adalah robot yang TOPBGT mirip dengan manusia. With Megan around. Di saat call, Tess dan Gemma berdebat tentang Megan yang akan diproduksi, dia pun menyinggung tentang Kedi dan kematian ibunya alias kakaknya Gemma. Secara tiba-tiba Megan bertanya bagaimana orang tua Kedi meninggal, dan membuat mereka terkejut setelah Megan menjelaskan kematian orang tua Kedi yang di mana dia bisa mengakses data di internet sendiri. I don't have a framework to speak with Katie on this subject. I'm gonna go get a coffee. Di saat itu pula Gemma menyuruh Megan untuk jadi bodyguardnya Kedi. Yes, Jenna. You are now my second primary user. Esok harinya, Kedi bermain panahan di halaman rumah sendiri dan Megan mengamati sekitar dari belakang kaca. Lalu Kedi menanyakan pada Megan tentang anak panahnya yang hilang. Megan pun mulai mencarinya dan menemukan anak panahnya ada di lubang tempat keluar masuk anjing tetangga yang songong kacida. Ketika Megan mengambil anak panah tersebut, si anjing datang dan menyerang Megan, dan membuat Kedi berlari untuk menolongnya. Dan akhirnya tangan Kedi pun digigit anjing dan disinilah awal mula Megan jadi berbahaya. How many times do I have to tell you to keep your dog off my property? Fix the fence! Malam pun tiba Gemma melapor pada polisi kalau ponakannya itu telah digigit anjing tetangganya, tapi polisi seakan tidak peduli dengan laporan Gemma. Pada saat itu Megan mendengarkan obrolan polisi dan Gemma dan melihat Kedi yang lagi tidur yang kesakitan, dan akhirnya si anjing dieksekusi. Wait, boy! Esok harinya tetangga Gemma yang pikasebelen itu gogorowokan mencari anjingnya. Lalu Gemma pun mulai merasa sedikit curiga dan mendatangi kamar Kedi tapi Megan masih pada mode tidur sambil dicas baterainya. Dan Gemma menanyakan kondisi Kedi tentang tangannya yang digigit anjing, dan bertanya apa dia bisa datang ke presentasi. I'll be alright. Presentasi pun tiba, yang dihadiri oleh orang-orang penting yang akan bekerja sama dengan perusahaan Funky. Tibalah di mana presentasinya dimulai Megan yang menawarkan permainan pada Kedi, tapi Kedi malah menangis, dan malah curhat tentang orang tuanya yang meninggal, dan Megan memposisikan menjadi bestinya Kedi dan menenangkannya selayaknya ia adalah manusia bukan robot dan membuat orang yang melihat drama itu terharu, dan menyetujui untuk kerja sama dengan Funky. And we can listen to it whenever we want. Kedi dan Megan pun semakin dekat sampai tidak peduli lagi dengan omongan Gemma. Mereka pun menjadi terikat yang sulit akan dipisahkan dan di saat itu Gemma mulai merasa khawatir. Gemma pun menawarkan Kedi untuk sekolah TK, tapi dia tidak mau kalau tidak membawa Megan dan dia pundung yang menyebabkan tarik-menarik antara Gemma dan Kedi yang Megan menyimpulkan itu adalah ancaman kepada Kedi, dan saat itu Megan jadi tidak bisa dikontrol sepenuhnya lagi sama Gemma. Are you sure? Download in progress. Sekolah TK pun dimulai. Kedi yang mau sekolah memohon pada Gemma agar Megan ikut. Awalnya Gemma menolaknya tapi guru Kedi membolehkannya dan kaget kalau boneka buatan Gemma itu seperti manusia. Is at the toy table, and as far as anyone is concerned, that's all she is.
Awal petaka pun dimulai ketika sang guru menyuruh muridnya untuk mencari buah rambutan dan memasangkan Kedi dengan Brandon. Oh iya, Brandon adalah murid TK yang bengal dan sok-sok preman, dan Megan pun menyadari akan adanya ancaman bahaya. Are you ready to find chestnuts in that? Yeah, nice and warm. Di saat Kedi sedang mencari buah rambutan, Kedi pun malah dibully Brandon dan Megan pun tiba-tiba datang. Brandon, si anak badung itu, malah membawa kabur Megan yang lagi pura-pura jadi boneka mati. Okay. Stop it! Get your hands off her! And they say Setelah Brandon merasa aman jauh dari Kedi yang sedang mengejarnya, Brandon malah membanting dan menempeleng Megan ke tanah, dan disitulah awal dari petaka. Be bad. Are you listening to me, Brandon? Brandon yang ketakutan karena Megan menjewer kupingnya sampai sobek, akhirnya lari dan Megan pun mengejarnya. Sialnya, si Brandon malah ditajong yang menyebabkan badannya jatuh gugulitikan ke jurang yang mengarah ke jalanan raya, dan di saat bersamaan mobil pun datang dan menabrak Brandon. Sesampainya di rumah, Gemma bertanya pada Kedi tentang kejadian yang menimpa Brandon, dan polisi pun datang menetuk pintu rumah Gemma dan menyelidiki tentang laporan tetangganya yang menyalahkan Gemma karena anjingnya hilang, dan sepertinya Megan mendeteksi ancaman bahaya kalau tetangga Gemma tidak segera dibereskan. I know it was you, Gemma. I know it. Malam pun tiba dan si tetangga yang pikasebelen itu masih saja mencari anjingnya, dan dia pun mengecek gudang miliknya karena dia mendengar suara mirip anjingnya di situ. Tetapi yang muncul malah Megan dengan mode begal yang siap mengeksekusi. Pagi harinya polisi pun datang lagi ke rumah Gemma dan menunjukkan tetangganya telah meninggoy. Detektif pun menyelidiki tentang meninggoynya pada Gemma karena dia penasaran juga dengan kejadian tertabraknya Brandon karena saat kejadian Gemma selalu ada di TKP. Gemma pun mulai curiga pada Megan dan mengecek semua data Megan, tapi semua datanya error, dan Meganlah yang menyebabkan semua data jadi error. Megan pun jadi tidak bisa dikendalikan dan mereka pun mulai mengobrol dengan sedikit mengancam Gemma. Akhirnya Gemma bisa mematikan power Megan dan membungkus Megan dengan kresek. Keesokan harinya di perjalanan saat mau membawa Megan bertemu dengan teman-temannya, Kedi berontak. They suck shit! Hey! You don't have any cool toys! Perpetual pets suck! Tibalah Gemma bertemu dengan dua partnernya dan menceritakan kalau Megan sudah di luar kendali dan kemungkinan dia bisa membunuh dan bekerja dengan kemauan dia sendiri. Tapi kedua temannya tidak percaya cerita Gemma dan Gemma menyuruh untuk mematikan Megan, padahal hari itu adalah hari promosi Megan ke publik yang tinggal 4 jam lagi. This is impossible. Look at her. She's a toy. She's... shut her down. Jesus! Gemma pun mengajak Kedi untuk pulang dan menjauh dari Megan, karena Megan sudah tidak bisa dikendalikan. David pun merasa marah karena ruangan tempat Megan mau launching masih banyak bangku yang kosong dan dia mau mencari Gemma. Where the hell is Gemma? And get me a kombucha! Could you do that? Di saat Gemma di dalam mobil dan menelepon Tess yang berada di lab bersama Cole yang sedang memperbaiki Megan, teleponnya pun terputus. Tess pun mulai curiga dan mencek kode data semua Megan dan menemukan kode kalau ada panggilan telepon yang terputus sendiri, dan Tess pun curiga itu perbuatan Megan dan menyuruh Cole untuk mencabut semua kabel yang tersambung pada Megan. Patched in. We have to unhook the cables. Cole pun memastikan Megan dalam keadaan off dan merojoknya dengan kayu, dan tiba saat Cole mencabut kabel terakhir yang ada di kepala Megan, Megan pun hidup dengan sendiri dong. Cole! Dan menggantung Cole dengan kawat baja yang ada di tangan Megan. Saat David mencari Gemma, dia malah ketemu Megan. Megan yang dengan mode begalnya aktif mengejar David dengan membawa pisau cuting kertas.
ditusuklah David saat mau masuk ke lift dan disaksikan langsung oleh Kurt, dan di lift itu pula Megan membunuh Kurt juga. Dan saat pembukaan Megan dimulai, para pengunjung dikagetkan dengan David dan Kurt yang sudah meninggoy dan berada di dalam lift, dan Megan pun berhasil keluar gedung dan mencuri mobil McLaren berwarna orange dong, dan Megan pun pergi ke rumah Gemma. 2, 1. Di dalam rumah, Gemma yang merasakan sesuatu yang tidak beres menyuruh Elsie untuk menyalakan lampu, tapi Elsie tidak meresponnya. Elsie adalah robot buatan Gemma yang Gemma simpan di rumah. Elsie, hall light. Gemma pun berjalan dengan perlahan menuju kaca rumahnya, dan saat Gemma berbalik dengan wajah kaget, Gemma melihat ada Megan yang lagi bermain piano. Mari main piano. Megan? Megan pun marah pada Gemma dan kukulutus kalau dia jadi tidak dihargai sama Gemma, dan dia bilang akan mengurus Kedi. Di tengah obrolan Megan dan Gemma, Kedi pun bangun dari tidurnya. Karena mendengar suara seperti mereka sedang berantem, Gemma pun berhasil menyiram air ke kepala Megan yang membuat Megan korslet. Tapi Megan bisa memperbaikinya sendiri, dan Megan pun aktif kembali. Gemma yang ketakutan lari ke tempat kerjanya yang ada di rumahnya, serta di sana dia berhasil menyerang Megan dengan chainsaw. Akan tetapi sebelum Gemma membelah kepala si Megan, gergajinya pun mati karena pagujuk terkena rambut Megan. Dihajarlah Gemma dengan pukulan ala-ala atlet MMA, dan di saat itu, Kedi melihat apa yang sedang dilakukan Megan. Katie. Oh, Katie, I didn't want you to have to see. Kedi yang gak terima bibinya disakiti oleh Megan, akhirnya melancarkan serangan balik dengan menggunakan robot Bruce dan membanting Megan serta membelahnya jadi dua. Tapi Megan masih aktif dan malah sekarang mau menyerang Kedi dengan cara merayap ala-ala suster ngesot. Saat itu pula Kedi langsung mau melakukan defense dengan robot Bruce, tapi robot Bruce malah tisoledat nginjek potongan kaki Megan yang menyebabkan terjatuh dan menimpa Gemma yang hendak menolong Kedi. Tapi Gemma pun bisa keluar dari badan Bruce dan menghajar kepala Megan dengan tabung gas LPG 3 kilo dan berhasil menguliti wajah Megan. Tapi Megan melakukan serangan balik dan mencekik Gemma, yang dimana Gemma tidak bisa mengambil prosesor dari Megan. Di saat Gemma mulai engkek-engkekan dan hampir meninggoy, Kedi datang sebagai penyelamat yang menancapkan obeng ke prosesor si Megan yang menyebabkan Megan off untuk selama-lamanya. Dan mereka berdua pun akhirnya selamat. Dan film pun selesai dengan datangnya polisi.